Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, terutama yang sedang mengikuti mata kuliah saya, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura. Kita masih dalam bingkai mata kuliah Teknologi Informasi. Materi kita pada hari ini adalah pengertian, sejarah, dan perkembangan komputer. Namun sebelum saya bahas lebih jauh apa itu pengertian komputer, bagaimana sejarahnya, dan seperti apa perkembangannya, saya akan membahas terlebih dahulu tentang teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi itu bisa kita pahami jika kita memahami teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Yang pertama adalah teknologi komputer. Teknologi komputer itu adalah suatu produk teknologi yang memiliki kemampuan dapat diprogram guna melaksanakan bermacam tugas secara menakjubkan dengan kecepatan dan ketelitian yang tinggi. Jadi komputer itu adalah teknologi yang memiliki kemampuan untuk bisa diprogram, disetting guna melaksanakan bermacam tugas. Jadi komputer itu dibuat memang untuk memudahkan manusia dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dan menariknya adalah bahwa komputer itu memiliki kecepatan dan ketelitian yang tinggi. Oleh karena itu, komputer itu disetting untuk menjadi teknologi dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan yang dibentuk oleh manusia yang disisipkan kepada mesin-mesin yang kita sebut dengan komputer. Komputer itu sudah merupakan teknologi yang canggih, sehingga dengan kecanggihannya berusaha diinput ke dalam berbagai teknologi yang lain. Makanya ada istilah komputerisasi, mesin-mesin yang kemudian dijalankan dengan sistem komputer, sehingga fungsinya adalah menggunakan mesin tersebut dengan cara yang lebih mudah dan sistematis. Dan ini sudah bukan barang yang mewah lagi. Komputer sekarang sudah banyak tersebar, banyak yang sudah memiliki, dan di kantor-kantor sudah banyak komputer. Beda dengan zaman ketika masih 20 tahun yang lalu. Yang kedua adalah teknologi telekomunikasi. Apa itu teknologi telekomunikasi? Teknologi telekomunikasi itu adalah satu produk teknologi yang memungkinkan dua atau lebih agen atau dua atau lebih manusia dalam tempat terpisah dapat saling bertukar informasi. Meskipun berbeda tempat, tidak lagi satu forum, maka dengan menggunakan teknologi telekomunikasi kita bisa bertukar pikiran, bertukar ide, saling menyapa, dan terjadi komunikasi dua arah. Dan ini merupakan kemajuan. Dan teknologi ini kemudian kita pakai untuk menyerap dan menyebarkan informasi seperti yang kita pakai sekarang ini. Sebagaimana yang kita bahas, sebagaimana yang kita manfaatkan dalam perkuliahan dalam jaringan atau perkuliahan daring ini. Nah, ketika teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi ini disatukan, maka menjadi teknologi informasi. Sehingga teknologi informasi itu adalah perpaduan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi.
penting dijelaskan bahwa teknologi informasi itu merupakan dua rangkaian teknologi penting dalam peradaban manusia. Sehingga kita bisa melihat bahwa teknologi informasi itu adalah teknologi yang melibatkan komputer dengan kecepatan dan ketelitian yang tinggi, yang kemudian digunakan untuk memungkinkan dua orang atau lebih bisa bertukar informasi sekalipun tidak berada dalam satu forum. Saya kira begitu. Jadi, teknologi informasi itu adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Sehingga apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi yang kita maksud di sini adalah teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Oleh karena itu, teknologi informasi itu gampangnya adalah teknologi yang kemudian ada komputerisasi, yaitu pengolahan data. Pengolahan data menjadi informasi serta tidak hanya mengolah data tapi juga menyalurkan data. Tentunya dalam batas-batas ruang dan waktu. Meskipun dalam kenyataannya bahwa teknologi informasi yang sudah ada di depan mata kita ini zaman sekarang itu sudah mampu menembus batas-batas ruang dan waktu. Orang sekarang itu kan sudah hidup berdampingan dengan teknologi. Anda tidur pasti ada HP di samping Anda. Maka teknologi yang kemudian ada pengolahan data dan penyaluran data itu adalah teknologi informasi. Sebenarnya banyak definisi tentang teknologi informasi, cuma ini yang saya ambil dari Richardus Eko Indrajit. Makanya harus difahami bahwa teknologi informasi ini adalah teknologi yang ada pengolahan data dan proses penyaluran data yang zaman sekarang sudah menembus batas-batas ruang dan waktu. Sistem komputer itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah hardware, yang kedua adalah software, dan yang ketiga adalah brainware. Dengan ketiga komponen ini, maka kemudian komputer menjadi teknologi yang cukup membantu manusia dalam melakukan pengolahan data, dalam melakukan pengolahan angka, dan hal-hal lainnya yang sekiranya bisa membantu tugas-tugas manusia. Apa saja brainware, apa saja yang dimaksud dengan hardware dan software? Hardware adalah perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Jadi benda-benda kasar yang ada di sekitar kita yang itu berhubungan dengan komputer itu hardware. Jadi bentuknya hard, bisa diindra, bisa diraba, bisa dilihat, dan sebagainya. Hardware itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah input device atau perangkat masukan, yaitu perangkat atau alat yang berfungsi untuk memasukkan data, memasukkan suara, memasukkan gambar ke dalam komputer.
seperti keyboard ya. Ketika kita menekan huruf H, maka sebenarnya kita berupaya untuk memasukkan H ke dalam komputer ya. Mouse juga, webcam memasukkan gambar, visual, dan juga scanner memasukkan gambar. Di situ merupakan input device, perangkat yang memasukkan faktor-faktor luar yaitu angka dan lain sebagainya ke dalam komputer. Meskipun ya masih ada banyak kajian sih untuk membahas bagaimana ketika kita menekan angka 4 di monitor keluar angka 4. Itu dibahas dalam matematika komputer ya, tapi tidak perlu kita pelajari lah, karena itu ranahnya fakultas teknik. Kalau di fakultas teknik pasti diajari. Kemudian ada processing device, yaitu perangkat yang berfungsi mengolah berbagai data yang berasal dari input device. Setelah ada data masuk, ada angka masuk, ada gambar masuk, kemudian diproses ya. Kemudian diolah, yang kemudian pengolahan ini dilakukan oleh perangkat yang disebut dengan CPU, Central Processing Unit ya. Mesinnya ini. Setelah kemudian diproses, ada data masuk, diproses dalam processing, maka ada output device, ada perangkat yang kemudian mengeluarkan angka atau data yang masuk ke dalam komputer. Makanya kemudian disebut dengan output device, yaitu perangkat yang memberikan atau mengeluarkan hasil dari data yang masuk dan telah diproses. Contoh dari output device ini apa? Ya, contohnya seperti monitor. Kita mengetik angka 4, keluar di monitor angka 4. Nah, itu keluarnya begitu. Printer berupa cetak. Jadi apa yang ada di dalam komputer kita cetak. Headphone. Nah, headphone ini suara yang keluar dari komputer. Kemudian speaker juga. Dan ada webcam termasuk mikrofon. Yang terakhir adalah storage device, perangkat penyimpanan, yaitu alat yang digunakan untuk menyimpan data-data di dalam komputer. Selain juga mengolah, juga bisa menyimpan. Kadang kalau anda beli komputer itu ditanya berapa giga hard disknya gitu. Itu storage device. Nah, penyimpanan itu ada dua, ada hard disk dan RAM, ada internal storage, ada external storage. Internal storage itu hard disk. Anda beli komputer, tanya berapa itu kapasitas penyimpanannya, hard disknya itu berapa giga. Sekarang sudah bukan giga ya, tera, 1 tera. Juga RAM itu juga perangkat penyimpanan. Kemudian yang kedua adalah external storage, seperti hard disk eksternal, jadi penyimpanan di luar komputer, CD, DVD, dan flash disk. Nah, sekarang flash disk sudah ada yang cukup adaptif dengan HP. Ada yang namanya flash disk optik ya, dan itu bisa kan untuk komputer dan bisa digunakan untuk handphone. Itu hardware. Kemudian yang tak kalah penting juga adalah software. Apa itu software? Software itu adalah komponen yang tak kasat. Ini ibarat manusia, ini adalah rohnya, jiwanya. Ya. Jadi kalau hardware itu ibarat manusia itu tubuh. Jadi software itu adalah ruhnya yang kemudian menggerakkan tubuh. Software itu perangkat lunak
tak kasat mata ya. Jadi termasuk software itu adalah Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Windows 10 kalau sekarang ya, Linux, iOS dan lain-lain. Jadi ada yang disebut dengan OS, Operating System, sistem yang beroperasi pada komputer itu. Kalau kita masih sangat familiar dengan Windows ya, sebenarnya banyak selain Windows itu, ada Linux, ada iOS dan lain sebagainya. Ada juga yang disebut dengan software aplikasi, yaitu software yang berbentuk aplikasi untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Seperti Microsoft Word itu software aplikasi ya. Termasuk software Corel Draw itu mengapa kok untuk apa aplikasi Corel Draw? Ya untuk melaksanakan tugas editing, layout dan lain sebagainya, seperti web browser, game. Nah, game ini memang kadang merugikan, kadang tidak ya. Kalau kemudian komputer hanya berisi game, ya komputer hanya buat refreshing saja, terlalu banyak refreshing, kurang kerja, ya komputer hanya buat happy saja. Ini semestinya komputer bisa kita jadikan teknologi yang lebih bermanfaat. Brainware adalah orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Jadi brainware itu ya manusianya, user lah ya. Nah, brainware ini merupakan faktor yang sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Dan termasuk juga secanggih apapun komputernya, jika penggunanya tak paham cara menggunakannya, maka tak terlalu membawa manfaat. Makanya faktor brainware itu juga penting. Teman-teman ketika masih muda seperti sekarang, mestinya harus banyak-banyak belajar. Bagaimana ketika mengurus atau mengolah imajinasi, ketika Anda belajar untuk melakukan layout dan lain sebagainya, yang penting bermanfaat. Karena apa? Karena secanggih apapun komputer Anda, meskipun RAM-nya sampai bergiga-giga dan storage-nya, hard disk-nya sampai 3 tera misalnya, tapi kalau cuma buat nonton film dan hal yang tak terlalu penting, ya tak terlalu banyak membawa manfaat. Makanya penting juga mengisi pikiran kita bagaimana caranya untuk menggunakan komputer ini dengan sebaik-baik.
Kemudian kita belajar tentang sejarah komputer. Ini adalah komputer generasi pertama ya, sejak dicetuskannya teknologi komputer 1946, maka kemudian dimulailah beroperasi komputer generasi pertama. Ya memang ini besar ya. Dan ini kalau kita gambarkan zaman sekarang ya, mungkin mesin satu komputer itu bisa menghabiskan ruang 2 kamar, besar sekali, dan mengkonsumsi banyak tenaga listrik dan mudah panas. Ya maklum lah masih pertama. Belakangan ini kemudian disederhanakan. Karena apa? Karena teknologi itu kan sifatnya berkembang. Ya, termasuk komputer ini. Ini juga komputer generasi pertama ya. Dan ini akan menjadi cikal bakal komputer yang kita pakai pada zaman sekarang. Ini adalah komputer generasi kedua, yaitu tahun 1959 hingga 1964. Ini jauh lebih sederhana daripada komputer generasi pertama. Kalau generasi pertama itu mungkin menghabiskan ruang 2 kamar mesinnya saja, maka mungkin untuk generasi kedua ini menghabiskan 1 kamar saja mesinnya. Dan ini sudah mulai banyak perkembangan. Tenaga listrik yang dipakai, yang dikonsumsi tidak sebesar komputer generasi pertama. Ini adalah komputer generasi kedua ya, yaitu tahun 1969. Nah, ini bisa kita lihat bahwa alat-alatnya tidak seberat atau sebanyak generasi pertama ya. Ini adalah komputer generasi yang ketiga. Jadi sudah sangat-sangat simpel dan menjadi cikal bakal komputer yang sangat mini sekali, seperti yang kita lihat pada zaman sekarang. Artinya kalau secara tampilan fisik ini sudah hampir menyerupai komputer pada zaman sekarang dengan CPU baring. Ini juga generasi ketiga dan sudah mulai ada lubang untuk memasukkan disket. Hanya saja disket pada masa itu masih cukup besar, tidak seperti disket yang saya pernah miliki dulu tahun 2000, sudah kecil, tapi ini cukup besar, mungkin seukuran tangan kita ketika mengembang. Ini adalah komputer generasi keempat. Nah, ini sudah mulai canggih dan gambar sudah berwarna. Hanya saja terobosan seperti flash disk belum muncul, tapi disket sudah mulai kecil ya. Kalau yang mahasiswa zaman old seperti saya ini pernah merasakan komputer yang seperti ini.
Nah, ini adalah komputer yang kita rasakan sekarang ya. Ini mereknya Apple. Baik, ini pakai iOS ya, tidak pakai Windows. Dan ini lumayan mahal. Dan warnanya sudah sangat sempurna. Mungkin sudah 100.000 warna ini, karena semakin disempurnakan komputer itu semakin menunjukkan warna yang sangat membanggakan ya. Anda bisa bandingkan Windows XP dengan Windows Vista misalnya, atau Windows XP dengan Windows 7. Wah, itu jauh perbedaan warnanya. Ini adalah komputer generasi kelima dan sudah luar biasa main gamenya ini. Dan teman-teman sudah ada yang pernah merasakan betapa main game dengan menggunakan perangkat komputer terbaru itu terasa sangat nyata. Bagaimana dengan mata kuliah TI kita ini? Mata kuliah Teknologi Informasi pada Fakultas Syariah difokuskan untuk membuat mahasiswa mudah memahami dan memanfaatkan teknologi komputer, terutama dalam menyelesaikan studi di kampus. Makanya Teknologi Informasi versi Fakultas Syariah itu hanya diarahkan untuk menguasai Microsoft Office, yang meliputi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Ketika Microsoft ini Anda kuasai, itu sudah luar biasa, dan itu akan membantu tugas-tugas Anda dalam menyelesaikan beberapa beban belajar yang akan Anda peroleh. Perjalanan Anda masih panjang. Anda semester 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dan semoga mata kuliah ini bisa menjadi bekal bagi Anda dalam mengarungi proses belajar di kampus. Microsoft Word ini untuk mengetahui teknik menyunting dan melakukan setting pada kertas kerja, terutama ketika Anda dalam menyusun makalah. Anda akan memiliki tugas makalah ke depan. Ya, kita doakan saja pada semester mendatang kita sudah
kuliah dengan menggunakan luring, luar jaringan, kuliah manual tetap muka, tidak hanya daring terus seperti sekarang. Dan Anda akan mendapati tugas makalah. Mungkin sekarang sudah ada tugas makalah. Nah, bekal Anda ketika mengeksplorasi fitur-fitur yang ada di Microsoft Word, kita mata kuliah teknologi informasi bergerak di situ ya. Makanya kita ikuti saja prosesnya dan semoga saja banyak membantu. Kita akan belajar tentang bagaimana margin, ukuran P, paragraf tengah, rata kiri, rata kanan, dan sebagainya. Termasuk juga dalam mengetik Arab. Anda mahasiswa Fakultas Syariah, maka harus bisa mengetik Arab. Mengetik Bismillahirrahmanirrahim tanpa bantuan on-screen keyboard, tanpa bantuan keyboard tambahan yang ada di layar. Bisa dirubah keypadnya ke bahasa Arab. Harus bisa menggunakan font Arab tanpa bantuan on-screen keyboard. Ya, karena makalah kita ini akan berhubungan dengan ayat, hadis, aqwalul ulama, pendapat para ulama, mengutip kitab dan lain sebagainya. Yang tentu di situ dituntut kemampuan untuk mengetik dalam font Arab. Jadi Microsoft Word ini akan berguna membantu Anda dalam menyusun artikel, skripsi, dan mungkin ada yang mau lanjut S2, ya tesis, atau lanjut S3, tugas akhirnya disebut dengan disertasi. Microsoft Excel ini guna memudahkan dalam penghitungan atau pembukuan, terutama yang berkaitan dengan administrasi perkantoran dan lain sebagainya. Ya, ketika melakukan perankingan, perataan, nilai rata-rata, ranking dan lain sebagainya, kita akan kasih rumusnya, rumus yang sederhana, yang paling basic. Mengapa penting diketahui? Ya, barangkali Anda ketika nanti melakukan penelitian, Anda melakukan penghitungan responden misalnya, atau perhitungan dalam hal mewawancara, pendapat-pendapatnya Anda lakukan tabulasi, Anda lakukan pemetaan. Nah, di situ kadang Excel dibutuhkan. Makanya kita akan memberikan dasar-dasarnya untuk kemudian bisa menjadi bekal Anda ketika melakukan penelitian, riset, pengembangan intelektual lainnya. Untuk PowerPoint ini kita akan ajarkan, dan ini harus Anda kuasai karena Anda akan melakukan presentasi, dan untuk memudahkan presentasi Anda ya menggunakan Microsoft PowerPoint. Bagaimana ketika membuat efek, bagaimana ketika membuat slide Anda begitu menarik sehingga orang tertarik dengan apa yang Anda ungkapkan, tertarik dengan ide Anda. Ya, barangkali Anda nanti juga ditakdirkan untuk menjadi orang penting. Ya, sekurang-kurangnya Anda ketika presentasi makalah Anda bisa menggunakan Microsoft PowerPoint.
kita akhiri. Semoga pertemuan ini membawa manfaat. Saya doakan sampean semoga sukses semua, menjadi ilmuwan. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat, memudahkan dan jodohnya, saya ucapkan mendapatkan jodoh yang soleh. selamat belajar, Segala kita urusannya arungi satu semester ini, yang musibah, dan semoga sehat. sehat semuanya. Sekian dari Amin, saya. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita lakukan. Terima kasih dan sampai jumpa.